Jadi sekarang saya lagi sama teman-teman bikin usaha brownies. Di bidang yang mungkin saya tekunin saat ini, mimpinya punya coffee shop sendiri. Terus aku tuh kayak pengen banget kayak bikin suatu ada cafe yang dimana itu dari diri aku juga, jadi aku yang ngelolanya itu. Kembali di Cerdas Hukum pemirsa bersama saya Egy Sapsari dan praktisi hukum Alvin Lim. Baik, kita ke Pak Kavi. Pak Kavi, kalau kita lihat tayangan tadi, banyak sekali anak muda yang mempunyai semangat untuk berbisnis. Tapi startnya ini yang betul seperti apa sih Pak, supaya kita bisa berbisnis dengan benar sehingga tidak terseret pidana? Nah, biasanya ya kalau kita mau melakukan bisnis, apalagi sekarang dan persaingannya banyak sekali gitu loh. Kayak tadi bisnis brownies, kemudian bisnisnya juga adalah coffee shop gitu loh. Mungkin salah satu hal yang harus diperhatikan adalah intellectual property. Jadi mengenai masalah merek gitu loh, resep dan seterusnya, itu mungkin bagian yang pertama, jangan sampai melanggar hukum gitu loh. Dan nanti bisnisnya udah hebat, udah luar biasa, tiba-tiba dituntut, disomasi sama kompetitornya, dikatakan bahwa dia mencuri merek, mencuri resep dan seterusnya. Jadi hal-hal seperti itu mesti diperhatikan dengan seksama gitu loh. Tadi ya intellectual property-nya ini ya. Iya, intellectual property-nya. Nah, Pak Alvin, supaya kita tidak terseret dengan faktor-faktor intellectual property dan juga hak paten ini, bagaimana seorang pebisnis muda ini harus memulai bisnisnya? Jadi cara yang termudah adalah dia harus pastikan bahwa dia punya modal yang cukup ya. Modal cukup. Jadi yang namanya modal itu bukan hanya cash. Modal itu ada modal, contoh human power itu atau tenaga kerja itu juga sebenarnya dibilang modal atau kapital bahasa Inggrisnya ya. Jadi kalau dia sudah punya permodalan yang cukup dalam hal misalnya keuangan cash flow dan tenaga kerja atau human resource, maka yang berikutnya harus dia lakukan adalah sebenarnya sewa legal consultant. Ini penting atau ya? harus punya lawyer, itu penting sekali. Jadi kasus yang sangat simpel dan lucu di Amerika, tadi kan kalau kita lihat banyak yang mau buka kafe ya, banyak mau buka coffee shop. Nah di Amerika itu ada seorang nenek-nenek pesan secangkir kopi. Karena secangkir kopinya itu terlalu panas, dia minum ketika sangat panas, bibirnya melepuh di situ. Ya karena mungkin pegawai lupa dia taruh kopi masih mendidih, dia taruh, dia kasih kan. Nah itu coffee shop itu dituntut, itu sebenarnya McDonald pas di Amerika ya, dituntut oleh nenek-nenek itu $1 juta dan dimenangkan oleh tidak pengadilan. Kecil dong ya. 14 miliar itu. Akhirnya Cuma karena merugi dong ya. kepanasan. Oke, nah menurut Pak Kavi sendiri apakah pebisnis di Indonesia ini sudah cukup aware nih dengan hal-hal yang disampaikan Pak Alvin? Gini, kalau di Indonesia kita belum saklek hukum, jadi masih banyak gitu loh ya hal-hal yang ini, dan banyak sekali kejadian-kejadian seperti itu yang akhirnya damai gitu loh, damai kemudian tidak dibawa ke ranah hukum karena kita belum saklek hukum gitu loh. Tapi kita suatu saat akan ke sana gitu loh. Jadi makanya para pebisnis mulai juga nih harus sadar hukum dan tertib hukum. Jadi sedia payung sebelum hujan lah ya. Jadi Betul. ada baiknya meng-hire legal consultant dalam berbisnis. Tapi sebetulnya prinsip-prinsip yang harus dipegang teguh pebisnis, utamanya pebisnis muda seperti tadi, ini apa aja Pak? Ya pertama-tama sebenarnya ya seperti tadi yang dikatakan adalah niat baik dan integritas gitu loh. Ya semua bisnis harus dasarnya harus itu dulu gitu loh. Kalau tidak ada integritas dan tidak ada niat baik ya, dan niatnya nipu atau niatnya nggak bagus ya, itu biasanya akan cepat sekali gitu loh melanggar hukum, terkena jerat hukum, dan akhirnya menjadi bumerang bagi bisnisnya dia. Gitu. Baik, nah saya kembali lagi ke Bu Luti ya. Bu Luti dalam menjalankan kasus ini dan juga bertransaksi ya, berbisnis dari Ifranius ini sebetulnya ada niatan baik nggak ya dalam upaya hukumnya? Oh iya, niat baik dari klien saya tentunya membayar, ya, dan itu sudah dilakukan setiap beliau itu mengambil barang. Tapi karena ada celah, ya, sehingga dimanfaatkan oleh oknum, lalu dilaporkan 372, 378. Nah ini harus diwaspadai oleh anak-anak muda yang ingin berbisnis. Hati-hati. Contoh, ada pasal 372, 378, ya. Nah kalau pasal penipuan selalu ada kata-kata rangkaian kata bohong nih, rangkaian kata bohong.
tipu muslihat, bujuk rayu. Contoh seperti ini. Klien saya misalnya mau jual beli kopi. Lalu pinjam uang sama Pak Alvin Lim. 100 juta misalnya. Nah, ketika janji awal 100 juta untuk jual beli kopi, lalu oleh si klien saya misalnya dibelikan jual beli kelinci, misalnya gitu kan. Ternyata tidak terlaksana nih, uangnya Pak Alvin habislah ambles. Nah, ini yang terjadi. Akhirnya jadi laporan ke polisi. Nah, disitulah ada menurut unsurnya bahwa ada tipu muslihat, ya, keadaan palsu. Padahal untuk pebisnis muda ini nggak kepikiran. Ya kan, yang penting saya tetap berjalan walaupun tidak usaha kopi, sekarang bisnis kelinci misalnya gitu ya. Tapi kalau ternyata terjadi kebangkrutan, kan Pak Alvin marah nih. Nah, ketika tahu loh kenapa usaha tadinya untuk kopi jadi jual beli kelinci. Nah, itu di situ timbullah unsur pidananya terbukti. Keadaan palsu. Nah, itu untuk unsur penipuan yang harus hati-hati. Baik, ini yang perlu diperhatikan ya, berhati-hati ya. Nah, kalau penggelapan ini kadang orang berpikir, orang awam gini, saya pinjam 100 juta sama Pak Alvin, udahlah bayar aja 2 juta dulu, saya cicil, ya kan. Nah, dipikirnya bos sudah gugur, itu menjadi perdata. Nah, ini yang menjadi blunder, ya kan. Justru pasal penipuan penggelapan ini awal mulanya memang dari keperdataan, awal mulanya. Perikatan dulu kata Pak Alvin tadi, sepakat 1338 terpenuhi, kita sepakat untuk jual beli. Tapi hati-hati, ada keadaan-keadaan yang harus diwaspadai. Makanya tips dari saya, betul kata Pak Alvin tadi, selalulah pergunakan konsultan hukum. Jangan itu dia ya, penting untuk memiliki konsultan hukum dalam berbisnis baru ya, jadi, seperti yang disampaikan Pak Alvin. Nah, Pak Alvin tadi kan disampaikan juga banyak sekali pasal-pasal yang dijerat ya oleh penyidik kepada Ifra News ini. Ada salah satunya pasal TPPU, ini sebenarnya sudah memenuhi unsur-unsur itu kah? Kalau saya lihat TPPU itu baru bisa ada pembuktian kalau predikat crime-nya atau istilahnya pidana utamanya itu dibuktikan dulu. Jadi pasal 372 atau 378 terbukti baru masuk TPPU. Karena TPPU ini pencucian uang ada prosesnya. Jadi prosesnya itu layering, filtering sama placement. Ya, di mana uang itu, uang yang kotor dimasukkan ke dalam sistem, keluarnya seolah-olah itu uang bersih. Itulah pencucian uang sebenarnya. Jadi uang itu harus diperoleh dari hasil kejahatan dulu. Sehingga kalau itu uang hasil kejahatan harus dibuktikan dulu ada kejahatannya atau tidak, predikat crime-nya. Kalau tidak ada predikat crime-nya, bagaimana bisa dibilang TPPU-nya terbukti? Nah, ini saya lihat beberapa kali ya, yang ditanganin oleh penyidik ngawur. Jadi seseorang langsung dicas TPPU aja. Saya kaget-kaget itu. Bagaimana kamu bisa bilang orang ini uangnya uang kejahatan kalau tidak ada kejahatan yang kamu tuduhkan di situ. Jadi mereka mengambil pasal sebenarnya dari undang-undang TPPU sendiri, sayangnya yang baru itu ya ada 2 pasal di situ yang dimana contradicting. Satu dia bilang harus dibuktikan dulu. Ada pasal satu lagi yang dimana dia bilang ya kan bisa berdiri sendiri. Nah, ini semestinya Badan Legislatif kita DPR ini harus membuat kejelasan dulu di situ kan. Kalau nggak kan orang jadi bingung ya mana nih yang benar nih kan gitu. Jadi ini harus diluruskan terlebih dahulu sebelumnya ya Pak Alvin ya. Gitu. Baik, pemirsa, membangun sebuah bisnis ini memang tidak mudah ya, terlebih jika juga akan membutuhkan modal. Nah, untuk mendapatkan modal dasar biasanya seseorang akan mengajukan pinjam uang di bank. Lalu bagaimana caranya pinjam uang yang aman di bank? Pertama, ketahui kredibilitas bank. Dalam hal ini, Anda perlu memilih bank dengan reputasi terbaik. Memilih bank dengan reputasi terbaik bukan mengenai masalah kenyamanan saja, tetapi juga mengenai keamanan Anda dalam melakukan pinjaman. Berikutnya, pahami perjanjian yang ada. Sebelum menyetujui pinjaman, pelajari terlebih dahulu tentang perjanjian yang diberikan lembaga keuangan yang Anda pilih. Pelajari tentang hak dan kewajiban Anda agar tidak terjebak dengan aturan yang diberikan. Lalu Anda juga harus mengetahui undang-undang yang ada. Ketahui dasar hukum mengenai pinjam uang di bank. Hal ini penting bagi Anda agar proses peminjaman di bank aman dan jelas. Dan yang terakhir, pahami risiko yang dapat terjadi. Dengan memahami risiko yang terjadi, tentunya dapat membuat Anda lebih waspada dalam proses peminjaman uang di bank demi kelancaran usaha.
Saya kembali ke Pak Kavi. Pak Kavi, ini jika bisnis ini melibatkan pihak ketiga ini, apa saja yang perlu diwaspadai? Seperti tadi melakukan pinjaman ke bank. Ya, tadi ya, kan seperti biasanya yang sering kali nih ya, kalau terjadi negosiasi dalam bisnis ya, kadang-kadang ada pihak-pihak yang oversell atau overpromise gitu loh. Nah, kita tuh harus benar-benar mengerti substansinya tuh apa, dan kalau sudah dilakukan secara tertulis, dia tuh mengerti betul logikanya, flow dari logikanya itu, dia mengerti betul, dan kemudian dia tahu celah-celahnya itu udah benar-benar tertutup. Jadi dia benar-benar mengerti. Nah, kalau dia udah mengerti itu, dia biasanya lebih aman. Tapi kalau dia merasa gampang aja, udah ajalah, teken aja, itu yang biasanya menjerumuskan dia ke berbagai masalah. Jadi semakin banyak pihak yang dilibatkan, ini kita harus semakin berhati-hati ya. Betul. Dalam menjalankan bisnis. Terima kasih Pak Kavi, pengamat bisnis yang sudah hadir bersama kami di studio malam ini. Terima kasih. Dan pemirsa, apa saja yang harus diperhatikan pengusaha muda agar paham mengenai hukum bisnis dan terhindar dari masalah hukum? Sesaat lagi tetap di Cerdas Hukum.